Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dalam memperingati Hari Kartini, Women's Inspiration Awards 2025 dapat terselenggara untuk yang pertama kalinya. Sebagai televisi berita dan olahraga nomor 1 di Indonesia, iNews TV melihat peran perempuan yang sangat signifikan bagi kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk bisa menyampaikan gagasannya serta menunjukkan karyanya yang menginspirasi dan berdampak bagi Indonesia. Saya mewakili keluarga besar iNews Media Group mengucapkan selamat kepada seluruh perempuan hebat setanah air, para penerima penghargaan malam hari ini, para dewan juri, para tamu kehormatan, tamu undangan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara hari ini. Perempuan berdaya, Indonesia kuat. Selamat menyaksikan Women's Inspiration Award 2025 dan sampai jumpa tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para hadirin yang luar biasa malam hari ini. Ya, baru saja kita disuguhkan dari penampilan luar biasa yang dibawakan oleh wanita yang merupakan para penari muda berbakat. Mereka tidak cuma menari, tapi juga menyampaikan pesan kuat tentang semangat emansipasi wanita lewat gerak dan ekspresi yang penuh makna. Lalu ada Marna Tama yang membawakan lagu Putri Iklan, menghadirkan suasana yang fun ya. Mungkin tadi kita ada sedikit joget-joget di tempat sedikit. Dan pastinya kita berikan tepuk tangan juga untuk Nabila Takia. Penampilannya barusan bukan sekedar lagu yang terdengar di telinga, tapi suaranya langsung masuk ke hati gitu ya kedengerannya. Ya, malam ini bukan sekedar acara. Ini adalah perayaan seni, kekuatan, keindahan perempuan yang ditampilkan dengan penuh kemegahan. Nah, untuk itu sebelum memulai kita acara malam hari ini, izinkan saya secara hormat mengucapkan selamat malam kepada tamu-tamu kita. Yang pertama Ibu Arifah Fauzi selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selamat malam Ibu. Selanjutnya Ibu Ratu Ayu Isyana Bagus Oka selaku Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Republik Indonesia. Selamat malam Ibu. Ibu Diah Roro Esti Widya Putri selaku Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Ibu Niluh Puspa Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Selamat malam Ibu. Ibu Zita Anjani selaku Utusan Presiden Bidang Pariwisata. Selamat malam Ibu. Dan selamat malam kepada Ibu Angela Tanusudibyo selaku CEO iNews Media Group beserta jajaran Direksi iNews Media Group dan MNC Group. Selamat malam Ibu. Saya ucapkan selamat datang di Jakarta Concert Hall iNews Tower. Ya, malam ini saya Sere Kalina yang akan membersamai Bapak dan Ibu dalam acara Women's Inspiration Awards. Ya, pemirsa mungkin biasanya melihat saya naik panggung sama Robby Purba, sama Boy William gitu ya. Ini saya sendiri bukan karena mereka nggak mau nemenin ya ibu-ibu ya. Tapi karena saya pengen nunjukin juga kalau perempuan itu bisa kok berdiri sendiri ya. Bisa nge-host sendiri, bisa nge-MC sendiri. Tidak selalu harus bergantung tapi bisa berdiri tegak tanpa kehilangan jati dirinya. Ya, Women's Inspiration Awards itu bukan hanya ajang penghargaan, tapi ruang apresiasi dan semangat untuk mendorong perempuan terus berkarya, berdaya, dan menjadi agen perubahan positif. Karena perempuan bukan hanya hadir dalam berbagai peran kehidupan, tapi juga menjadi kekuatan utama di balik lahirnya inovasi, kemajuan, dan masa depan Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk perempuan-perempuan Indonesia.
Ya, sebagai televisi berita nomor 1 di Indonesia, iNews Media Group juga mengajak masyarakat dari semua kalangan untuk berpartisipasi dan menentukan para pemenang peraih penghargaan kategori favorit melalui voting di R+ dan sosial media iNews Media Group. Kita berikan tepuk tangan untuk iNews Media Group. Oke, namun sebelum kita masuk ke inti acara malam hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengundang Ibu Arifah Fauzi selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung dan memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, yang saya hormati CEO iNews Media Group, Ibu Angela Tanusudibyo, para tokoh perempuan inspiratif serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, izinkan saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada iNews Media Group atas inisiatif yang luar biasa dalam menyelenggarakan Women's Inspiration Awards 2025. Acara ini bukan hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga sebuah perayaan atas kekuatan, kecerdasan, dan ketangguhan perempuan Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, perempuan Indonesia telah menunjukkan kiprah yang luar biasa di berbagai bidang, bisnis, politik, teknologi, seni, budaya, hingga inovasi digital. Namun perjalanan menuju kesetaraan belum usai. Masih banyak perempuan yang menghadapi hambatan struktural dan diskriminasi. Karena itu pembangunan sumber manusia, sumber daya manusia harus berorientasi pada pemberdayaan perempuan sebagai kunci untuk membawa bangsa ini lebih maju dan sejahtera. Kepada seluruh perempuan inspiratif penerima penghargaan, saudari-saudari bukan hanya mengukir prestasi untuk diri sendiri, tetapi menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi banyak orang. Kisah saudari hari ini akan menjadi lentera bagi generasi muda, membuktikan bahwa tidak ada batas bagi perempuan yang berani bermimpi dan berjuang. Teruslah menginspirasi dan membuka jalan bagi lebih banyak perempuan. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih kepada Ibu Arifah Fauzi. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Arifah Fauzi. Ya, setelah mendengar sambutan yang membuat kita tadi lebih semangat, lebih terinspirasi sebagai perempuan Indonesia, kini saatnya saya ingin memanggil wanita-wanita yang sangat cantik, teman-teman saya, untuk membacakan kategori Favorite Woman in Social Contribution. Kita sambut Anisha Dasuki dan Desvita Bionda. Desvita, kamu tahu nggak? Kadang-kadang
perubahan besar justru datangnya itu dilakukan dari aksi-aksi yang kecil. Dilakukannya itu tulus dengan hati. Nah, benar banget tuh Anissa. Dan perempuan dalam kategori ini adalah menjadi bukti nyata bahwa kepedulian bisa menjadi kekuatan yang luar biasa yang menggerakkan komunitas bahkan menginspirasi satu bangsa. Betul sekali, dedikasinya pun tidak hanya menyentuh 1-2 orang saja tapi memberikan dampak yang luas yang rasanya impactnya sampai hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, let me proudly present to you the nominees for Favorite Woman in Social Contribution. Kategori Favorite Woman in Social Contribution, Cinta Laura. Sania Leonardo. Sarwenda. Nadine Chandrawinata. Pratiwi Novianti. Iya, para pemenang di setiap kategori selain mendapatkan piala, mereka juga akan mendapatkan hadiah istimewa berupa voucher treatment senilai 75 juta rupiah dari Juvlook dan Volumier. Dan kita lihat siapa pemenang untuk Favorite Woman in Social Contribution. Kita lihat buka amplopnya. Ini dia amplopnya dan masih tersegel. Kita langsung buka sama-sama ya Anissa. Favorite Woman in Social Contribution adalah Pratiwi Novianti. Kesebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jujur gak pernah mimpi dan gak nyangka bisa mendapatkan penghargaan ini. Ini suatu hal yang luar biasa buat saya. Saya hanya seorang mantan pramugari yang mewakafkan hidupnya dengan membantu orang terlantar. Dan ini saya persembahkan untuk orang dengan gangguan jiwa yang saya rawat di yayasan saya, untuk orang terlantar, lansia sebatang kara, dan 4 tahun saya mengabdi hidup di jalan. Terima kasih untuk semua tim yang sudah support, untuk pasangan saya, untuk orang-orang di sekeliling saya selama ini mendukung saya. Terima kasih banyak dan sedikit quote untuk semua perempuan Indonesia. Jangan pernah takut untuk membantu orang. Jangan pernah takut untuk membantu ODGJ karena mereka butuh bantuan kita dan mereka juga manusia. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Terima kasih. Anita, rasanya benar-benar malam hari ini sangat membanggakan karena kita semua bisa menjadi bagian dari acara spektakuler. Kenapa saya bisa bilang spektakuler? Karena pada malam hari ini kita dikelilingi oleh wanita-wanita hebat dan juga inspiratif yang ada di negeri ini. Kalau menurut kamu bagaimana nih Anita? Tentu saya pun begitu Arlista. Saya pribadi merasa bangga menjadi wanita. Apalagi
kita saat ini akan mengumumkan siapa atlet favorit pilihan masyarakat yang tentunya sudah mengikuti voting. Yes, it is time to announce the nominee for the most favorite athlete. Kategori The Most Favorite Athlete, Gregoria Mariska, Nurul Akmal, Megawati Hangestri, Desak Maderita, Claudia Schuneman, Baik, dan para pemenang di setiap kategori selain mendapatkan piala, mereka juga nantinya akan mendapatkan hadiah istimewa berupa voucher treatment senilai 75 juta rupiah dari Juvlog and Volnumer. Sosok yang berhasil mencuri hati publik lewat prestasi dan semangat juangnya. Ya, Inilah penerima penghargaan The Most Favorite Athlete adalah... baik, amplopnya sudah ada di saya, Lista. Saya jadi deg-degan nih. Dicek dulu. Betul. Ini masih disegel enggak? Masih tersegel, bisa dilihat semuanya. Masih terjaga kerahasiaannya. Kira-kira yang menang Apakah sesuai dengan idola dari pemirsa? yang ada di sini semua dan Betul. prediksi kita? Baik, langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Kita buka dulu. The Most Favorite Athlete, Megawati Hangesti. Ya, karena Megawati berhalangan hadir pada malam hari ini, maka piala dan juga giant check diwakilkan oleh kami untuk penerimaannya. Namun, beliau sudah memberikan video terima kasih dan berikut videonya. Halo semuanya, saya Megawati Hangesti Pertiwi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada iNews Media Group atas penghargaan yang luar biasa ini dalam ajang Women's Inspiration Award 2025. Penghargaan ini tidak hanya menjadi kehormatan bagi saya, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berjuang, memberikan yang terbaik dan menginspirasi lebih banyak perempuan di dunia olahraga. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan memberikan suara untuk saya. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi energi tambahan bagi saya untuk melangkah lebih jauh. Semoga penghargaan ini bisa menjadi semangat untuk kita semua bahwa perempuan Indonesia bisa terus berkarya, berprestasi, dan menginspirasi di berbagai bidang termasuk di dunia olahraga. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses selalu untuk kita semuanya. Wah, luar biasa sekali ya nominasi dan juga pemenang yang baru saja kita umumkan. Salah satu atlet kebanggaan bangsa Indonesia yang baru saja kembali ke tanah air. Kita tunggu lagi aksi-aksi dari Megawati di lapangan tentunya ya. Dan begitu banyak juga sosok-sosok inspiratif yang membuktikan bahwa perempuan bisa bersinar. Ya, sebelum kita lanjut ke penghargaan-penghargaan lainnya, pemirsa, selanjutnya ada yang spesial nih. Acara malam hari ini bukan sekedar awards. Kalau tadi kita lihat ada pagelaran busana juga. Berikutnya iNews Media Group sudah menghadirkan tokoh-tokoh perempuan inspiratif yang akan memberikan kita insight dan juga inspirasi tentunya. Tidak perlu berlama-lama lagi, kalau gitu saya langsung mengundang moderator yang luar biasa. Langsung saja kita sambut Anisha Dasuki dan Desvita Bionda. Terima kasih Sere Kalina. Selamat malam para pemirsa dan salam hormat untuk hadirin yang hadir di Jakarta Concert Hall pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini malam ini bukan hanya sekedar forum, ini adalah momen bersejarah. Tempat di mana gagasan besar dan semangat perempuan Indonesia ini bertemu untuk mengukir arah masa depan bangsa kita. Betul sekali Anissa, dan di ruangan inilah sudah hadir para perempuan hebat tentunya, pemimpin, inovator,
penggerak perubahan yang telah membuktikan bahwa kekuatan perempuan bukan hanya menginspirasi tapi juga menggerakkan roda ekonomi bangsa. Saat ini kita akan memasuki momen yang paling ditunggu, sebuah sesi yang akan membuka cakrawala dan menggugah semangat bersama para narasumber istimewa, perempuan-perempuan luar biasa, perempuan-perempuan visioner yang tidak hanya menjadi saksi perubahan tapi juga menjadi arsiteknya. Kiprah mereka telah membawa dampak nyata bagi ekonomi bangsa dan menginspirasi banyak generasi. Dan para narasumber kita hari ini bukan hanya hadir dengan gelar dan jabatan, tapi dengan karya nyata dan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tantangan, menggali peluang dan membuka jalan baru bagi kebangkitan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan penuh antusias dan rasa hormat narasumber kita hari ini. Ibu Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia. Isyana. Dan selanjutnya kami mengundang Ibu Zita Anjani, utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Baik, Anissa dan juga para pemirsa, di hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat strategis dan syarat makna, yaitu perempuan, peluang dan tantangan dalam mewujudkan kebangkitan ekonomi 2025. Tema ini bukan hanya refleksi dari realitas, tapi juga panggilan aksi. Karena masa depan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi dan kepemimpinan perempuan. Baik, saya ke Mbak Isyana terlebih dahulu. Mbak Isyana, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Apa capaian yang ingin Anda raih, Mbak Isyana? Oke, terima kasih banyak Mbak Anissa, Mbak Deswita juga. Jadi kalau ditanya soal capaian, sebetulnya yang saat ini posisi saya sebagai salah satu perempuan di kabinet adalah wakil menteri. Tentu saja tugas wakil menteri adalah membantu menteri dan menteri adalah pembantu presiden untuk mewujudkan visi-visi dan misi yang telah dimiliki oleh presiden, yakni astacitanya. Dan salah satu astacita yang sangat penting menurut saya adalah astacita yang keempat, bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan kami di kabinet seluruhnya berupaya keras melalui bidang-bidang kami masing-masing untuk mewujudkan itu. Dan bagaimana caranya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Yang paling kecil unitnya dimulai dari keluarga, Mbak Anissa, Mbak Deswita. Dan itulah komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto sangat besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dulunya namanya BKKBN sekarang dinaikkan tingkatnya menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, agar koordinasi nantinya bisa berjalan dengan lebih baik lagi dengan kementerian-kementerian lain. Karena kalau kita ketahui untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya pencegahan stunting menjadi sangat penting di sini. Dan bagaimana komitmen Presiden dengan program-program seperti makan bergizi gratis, tidak hanya bagi anak-anak sekolah, yang tentunya tujuannya kalau untuk anak-anak sekolah adalah dengan agar gizinya supaya makin baik, sehingga mereka kemudian bisa mendapatkan, bisa memiliki kemampuan untuk menyerap pelajaran dengan lebih baik lagi, tapi juga makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak usia di bawah 2 tahun. Karena seperti kita ketahui, pencegahan stunting itu sangat penting dilakukan pada usia 1000 hari pertama kehidupan. Dan itu tidak hanya pada saat anak sudah lahir, tapi dimulai dari pada saat anak masih dalam kandungan. Dan BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, melalui kader-kader kami, bekerja sama dengan BGN, Pak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bapak Wihaji juga sudah melakukan MOU dengan BGN, agar kami, kader-kader kami juga bisa mendatangi ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui yang ada di rumah-rumah, untuk mendapatkan makan bergizi gratis, sehingga upaya pencegahan stuntingnya mudah-mudahan dapat
terwujud untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Mbak Isyana, skup tempat Mbak Isyana bertugas ini kan erat kaitannya dengan ibu, dengan perempuan. Anda sebagai perempuan Mbak Isyana, apa peran perempuan yang bisa Anda tingkatkan lagi di kementerian Anda? Iya, peran ibu tentu saja sangat penting, tapi kita harus sama-sama tahu bagaimana kita melihat peran perempuan selama ini dalam pengasuhan sungguh luar biasa. Perempuan bisa menjadi suster, bisa menjadi akuntan, menjadi guru, pengasuh yang luar biasa. Tapi kita tahu kehadiran ayah juga sangat penting. Jadi di Hari Kartini kemarin kami justru melakukan sebuah launching gerakan Ayah Teladan Indonesia. Tujuannya apa? Agar tidak hanya perempuan yang hadir di rumah untuk mengasuh anak-anak Indonesia. Karena apa? Dengan kombinasi yang baik antara ayah dan ibu, hadir kedua-duanya di pengasuhan pada anak-anak, nantinya akan menghasilkan anak-anak yang lebih kuat secara tidak hanya fisik tapi juga mentalnya. Karena kita tahu bahwa saat ini ada banyak orang-orang yang fatherless kurang lebih, sehingga kita ingin agar laki-lakinya pun juga bisa sama-sama tidak hanya hadir secara finansial tapi juga hadir secara emosional. Dan sama-sama bersama-sama dengan perempuan kita wujudkan agar keluarga ini menjadi keluarga yang utuh. Sehingga apa? Nantinya jika kita banyak ngobrol, hadir secara fisik dan emosional, kedekatan emosional antara orang tua dan anak betul-betul terpenuhi. Sehingga jika ada perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada anak, biasanya perubahan-perubahan kecil itu mungkin tidak terdeteksi kalau kita tidak biasa ngobrol dan banyak berbicara dan berdiskusi. Tapi kalau orang tuanya punya kedekatan mental, biasanya akan berasa ini ada apa dengan anak saya. Kemudian diajak ngobrol, oh mungkin ternyata ada permasalahan di sekolah. Supaya apa? Permasalahan yang awalnya masih kecil, jangan nantinya berkelanjutan dan nantinya akhirnya menjadi permasalahan yang besar. Oke, luar biasa. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Mbak Isyana sendiri terkait dengan peran perempuan di kementerian dan juga maupun keluarga ya. Ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Mbak atau Ibu atau Mbak sepertinya masih muda ya. Mbak Zita Anjani selaku utusan khusus Presiden di bidang pariwisata. Mbak, yang kita tahu bahwa Mbak Zita ini dikenal seorang perempuan politisi yang aktif ya di media sosial begitu. Kalau menurut Mbak Zita sendiri, perlu nggak sih ada aturan di media sosial ini utamanya untuk pejabat publik? Kalau gini, kita kan di Indonesia ini kan negara demokrasi. Jadi esensi utama dari demokrasi adalah saya rasa freedom of speech, kebebasan untuk berpendapat. Tapi tentunya jangan lupa juga kita diatur oleh Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita juga negara yang menganut nilai-nilai Pancasilais yang juga menganut nilai-nilai agama. Jadi saya rasa tentu kita harus selalu mendukung, mengutamakan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, tapi juga kita harus menjadi manusia-manusia yang berakhlak. Karena ini temanya perempuan, penting sekali untuk menjadi perempuan hari ini harus 3B. Brain, beauty, behavior. Cantik, berakhlak dan juga baik ya. Brain, beauty, behavior. Jadi saya rasa dalam media sosial tentu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Apa yang kita share tentu banyak yang melihat, apalagi sudah menjadi seorang politisi, public figure, apalagi Mbak Isyana, saya di sini ada Mbak Wamen Pariwisata juga. Kita ini sudah menjadi pembantu presiden. Jadi ya masalah pribadi, urusan pribadi itu sudah nomor 2, nomor 3 dan kesekian. Yang paling utama adalah masalah bangsa negara. Di sini semua yang kita lakukan harus untuk pengabdian kepada Indonesia. Jadi saya rasa kebebasan berpendapat itu tetap penting, tapi bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Oke, ini kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ada beberapa konten dari Mbak Zita sendiri memang menuai kritikan begitu ya. Bagaimana dari Mbak Zita untuk menyikapinya, terutama untuk kesehatan mental nih Mbak? Menghadapi kritik ya, kesehatan mental. Kalau saya
ada 3 rutinitas yang hampir udah 10 tahun lebih saya jalankan. Nggak pernah saya tinggalkan karena di era digital, di zaman yang modern, penting kita untuk selalu menjaga kebugaran, kesehatan mental, apalagi di tengah kesibukan sebagai multitasking woman, sebagai ibu, istri dan juga bekerja di dunia profesional. Pertama olahraga. Olahraga penting, saya kalau olahraga bisa 4-5 kali dalam seminggu, tapi yang paling penting adalah ketika badan kita lagi nggak enak, lagi sakit, ya jangan dipaksakan. Harus terus juga mendengarkan kebutuhan tubuh kita. Yang kedua, tentunya buat saya tuh baca buku. Baca buku kan ada pepatah, buku adalah jendela dunia. Albert Einstein juga pernah menyampaikan meja yang berantakan menggambarkan isi kepala yang berantakan, meja yang kosong menggambarkan isi kepala yang kosong. Jadi buku adalah jendela pengetahuan, jadi saya tidak pernah berhenti baca buku. Bahkan ketika baca buku itu terapi buat saya Mbak. Jadi yang namanya overthinking, stres, lalu mungkin emosi berlebihan itu hilang. Membaca buku itu yoga buat saya. Dan yang ketiga yang saya selalu jaga juga pola makan yang sehat. Karena ya bertambah usia, sekarang sudah punya anak 3 juga, ya nggak bohong ya kalau kerja sampai malam ya ada pusing masuk angin tuh ada. Jadi makan yang sehat, makan makanan yang bergizi, nutrisi itu penting. Jadi ketika kita bisa balance antara kesehatan mental, kesehatan fisik, ya pasti pengambilan keputusan juga lebih baik dan juga penting sekali untuk bisa balancing di tengah kesibukan dan juga era digital yang semakin luas ini. Oke, terakhir buat Mbak Isyana. Mbak Isyana, terkait sama kayak pertanyaannya ke Mbak Zita. Terkait dengan kesehatan mental perempuan, itu terkadang-kadang di kementeriannya Mbak Isyana ini kesehatan mental perempuan itu dilupakan. Jadi memang perempuan ini dipaksa menjadi seorang multitasker. Bekerja, ngurus anak, ngurus keluarga. Ada tidak sih cita-cita ingin mengurusi masalah itu di Kementerian Mbak Isyana terkait dengan kesehatan mental para ibu yang walaupun katanya cuma di rumah kok kerjanya, tapi kerja di rumah itu 24/7 dibandingkan kita yang di kantor loh. Menurut saya profesi ibu rumah tangga itu sangat mulia karena pekerjaannya tidak ada jam istirahatnya dan kita sama-sama tahu tidak ada cutinya dan setiap saat itu bahkan kadang-kadang kita mau ke toilet aja digedor-gedor gitu kan ya sebetulnya kan kalau menjadi seorang ibu pasti sangat relate dengan ini. Tapi yang paling penting sebetulnya kalau di kementerian kami ada banyak program-program mulai dari Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia. Karena perempuan itu kan pada saat dia menjadi ibu, dia juga biasanya masih punya ibu yang harus diurus juga. Jadi kementerian kami ini mengurusi siklus hidup manusia. Mulai dari preconception pada saat sebelum dilahirkan, kemudian pada saat keluarga memiliki keluarga balita, pada saat remaja tantangannya berbeda lagi, pada saat bina keluarga lansia, keluarga yang memiliki lansia tantangannya akan berbeda lagi. Itu semua dilakukan dan terus dilakukan dan tidak hanya di tingkat pusat saja, tapi betul-betul hingga ke daerah-daerah. Kami punya yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas, dan itu di Kampung KB itu program-program berjalan, baik Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Termasuk juga kelas-kelas online kami lakukan, dan mudah-mudahan nantinya akan lebih banyak lagi bisa mencakup lebih banyak orang, sehingga dapat lebih banyak orang lagi yang terbantu. Kelas-kelasnya disesuaikan dengan permintaan juga, misalnya 2 bulan yang lalu temanya adalah bagaimana bisa mengatasi anak-anak ataupun bukan mengatasi ya, tapi bagaimana menghadapi jika sebuah keluarga memiliki anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang minggu lalu adalah temanya tentang bagaimana menghadapi bullying pada anak. Tapi untuk ibunya sendiri pun juga menjadi sangat penting. Karena apa? Kesehatan mental ibu, jika ibu tidak sehat secara mental maka dia tidak akan kuat untuk mengurusi keluarga seluruhnya. Dan ini menjadi salah satu yang sangat penting dan juga tentunya akan terus kami perhatikan supaya ibu-ibu Indonesia memiliki kesehatan mental yang kuat agar nantinya anak-anak yang ada di bawah pengasuhan ibu bersama dengan ayah betul-betul bisa sama-sama menjadi anak-anak yang berkualitas. Karena sebetulnya kalau kesehatan mental
ibu itu kuncinya adalah pada saat capek atau lelah atau marah. Mana ada sih ibu yang gak pernah marah ya. Pada saat itu pasangannya harus bisa melihat, oh sudah marah nih, Bu silahkan masuk kamar dulu sebentar saya yang handle. Jadi ada pembagian peran, termasuk juga kalau ayah sudah marahnya terlalu berlebihan, step outside dulu, stop dulu, step aside. Gantian, karena ya itu seperti yang tadi saya sampaikan, orang tua itu bukan sendirian, bukan hanya tugas ibu, tapi tugas ibu dan ayah bersama-sama untuk mendidik anak-anaknya. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Isyana, Mbak Zita, terima kasih banyak atas bincang-bincang yang penuh inspirasi malam hari Betul ini. sekali. Dan selanjutnya kami persilakan dengan segala hormat untuk kembali ke tempat duduk. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Isyana dan Mbak Zita. Ya, kami kembalikan lagi kepada host kita Sere Kalina. Terima kasih Mbak Nisha Dasuki dan juga Deswita Bionda. Tadi luar biasa sekali sesi talk show singkatnya. Singkat namun padat ya. Banyak inspirasi, banyak insight yang kita terima dan juga mengingatkan kita bahwa kekuatan, ketekunan dan perempuan yang saling mendukung bisa membawa impact yang luar biasa. Semoga talk show singkat tadi bisa menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa dan mau menjadi agen-agen pertumbuhan dan perubahan positif di lingkungan masing-masing. Bisa dari yang paling kecil, dari keluarga sendiri, dari lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan hingga masyarakat luas. Dan sekarang saatnya saya kembali mengundang Arlista Hadi dan Anita Dewi untuk membacakan penerima apresiasi Women in Business Leadership. Baik, Anita seperti yang Sere bilang tadi ya, bisa mendengarkan insight secara langsung, ini bukan hanya menginspirasi, tetapi juga membuka mata kita tentang begitu besarnya potensi dan juga peran perempuan di dalam berbagai bidang. Ya betul sekali Arlista, dan sekarang kita akan memberikan apresiasi khusus kepada sosok pemimpin perempuan tentunya, yang telah membuktikan bahwa kepemimpinan dapat berjalan seiring dengan inovasi yang membawa perubahan secara nyata. Tak perlu berlama-lama lagi, Anita langsung saja kita undang penerima apresiasi untuk para perempuan tangguh di dalam kategori Women in Business Leadership. Untuk itu kami mohon naik ke atas panggung Ibu Viviana Dia Ayu Retnoka selaku Direktur Finance and Strategy BRI untuk subkategori Outstanding in Digital and Microfinance atau yang mewakilkan. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kemudian Ibu Dini Sulistiawati selaku GM Unit Induk Wilayah PLN Bangka Belitung untuk subkategori Excellent Leadership and Gender Harmony. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kemudian ada Ibu Lani Darmawan selaku Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk subkategori The Best CEO yang akan diwakilkan oleh Dini Arista Mardiani, External PR and Communication Head CIMB Niaga. Kami persilakan untuk naik. Selanjutnya Ibu Evi Alfiatin selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Sukovindo untuk subkategori Excellent in Financial Risk Management and Women Empowerment yang akan diwakilkan oleh Ibu Dewi Febriana selaku Vice President of Human Capital of Sukovindo. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Boleh tepuk tangannya? Baik, selanjutnya dengan hormat kami mengundang Ibu Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk naik ke atas panggung memberikan penghargaan kepada para penerima apresiasi.
Baik, untuk Ibu Arifah Fauzi mohon berdiri di antara tengah-tengah penerima apresiasi. Kita akan mengabadikan momen ini untuk sejenak. mengabadikan. Baik, berikan senyuman termanisnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Dan banyak. kami persilakan kepada seluruh penerima apresiasi untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Namun kami mohon untuk Ibu Arifah Fauzi tetap berada di atas panggung karena akan kembali memberikan apresiasi untuk kategori Women in Business Leadership berikutnya. Dan untuk itu langsung saja dengan hormat kami panggil Ibu Endang Astaranti selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PLN Indonesia Power untuk subkategori Excellent in Women Empowerment. Kami persilakan naik ke atas panggung. Dan selanjutnya Ibu Tribuana Tunggadewi selaku Direktur Compliance and Human Capital PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk subkategori Best Chief Human Capital Officer yang akan diwakilkan oleh Tazimira Eka Kusuma selaku Group Head Human Capital Strategy and Policy untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk selanjutnya kepada Ibu Elvi Rofiqatul Hidayah selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian untuk subkategori Creating Indonesia First Gold Bank atau yang mewakilkan untuk naik ke atas panggung. Baik, piala sudah diberikan. Kami mohon kepada Ibu Arifah Fauzi berdiri di antara tengah-tengah penerima apresiasi Ibu untuk diabadikan momen berharga pada malam hari ini. Berikan senyum terbaiknya. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Arifah Fauzi telah memberikan piala kepada para penerima apresiasi. Kepada Ibu Arifah Fauzi dan para penerima apresiasi, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Malam penuh gemerlap apresiasi ini masih terus berlanjut. Setelah menyaksikan begitu banyak kisah inspiratif, kini kita akan melanjutkan perjalanan untuk memberikan penghormatan kepada sosok-sosok perempuan luar biasa. Dan untuk membacakan kategori berikutnya, kembali kita sambut Anita Dewi dan Arlista Hadi. Terima kasih MC cantik kita Sere Kalina. Selamat malam hadirin yang terhormat dan selamat datang di acara yang membanggakan Women Inspiration Award. Pada malam ini kita akan memasuki salah satu momen yang istimewa. Seperti yang sudah disampaikan oleh Sere sebelumnya, kalau kami berdua akan membacakan kategori Favorite Women in Creative Industry. Ya benar sekali Arlista. Daripada penasaran, tidak perlu lama-lama, langsung saja. Let me proudly present to you the nominee for Favorite Women in Creative Industry. Kategori Favorite Women in Creative Industry. Nagita Slavina, Prilly Latukonsina, Lesti Kejora, Maudy Ayunda, Pevita Pierce, para pemenang di setiap kategori selain mendapatkan piala, mereka juga akan mendapatkan hadiah istimewa berupa voucher treatment senilai 75 juta rupiah dari Juvlook and Volumir.
Dan penerima penghargaan untuk kategori Favorite Women in Creative Industry adalah Masih sama Arlista. masih Ini tersegel. dia amplopnya masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Langsung saja kita buka. Siapakah dia? Favorite Women in Creative Industry, Lesti Kejora. Baik, untuk Lesti Kejora selaku penerima penghargaan berhalangan untuk hadir. Jadi untuk penerimaan piala dan juga hadiah vouchernya diwakilkan oleh kami. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Rimar yang baru saja membawakan lagu Biasa-biasa saja tapi penampilannya luar biasa dan juga didampingi oleh wanita. Setelah ini kita masih punya agenda seru yang tidak kalah menarik nih pemirsa. Yaitu sesi talk show yang kedua. Pastinya akan penuh dengan wawasan, cerita yang seru dan inspirasi dari perempuan-perempuan hebat negeri ini. Nah mungkin pemirsa penasaran kira-kira kalau tadi sesi talk show yang pertama bicara soal peran perempuan dalam keluarga, dalam membahas mental health perempuan juga. Kira-kira nanti di sesi talk show kedua ini kita akan membahas apa ya dan narasumbernya siapa aja. Nah kalau gitu untuk memandu jalannya talk show ini saya akan mengundang kembali teman-teman saya, rekan-rekan saya moderator yang cantik dan juga inspiratif. Langsung saja mari kita sambut Anisha, Dasuki dan Desvita Bionda. Terima kasih Serekalina. Makin kesini semakin terasa aura luar biasa dari ruangan ini, penuh energi, penuh semangat, dan yang terpenting dipenuhi oleh perempuan-perempuan luar biasa, perempuan-perempuan hebat yang siap jadi bagian dari kebangkitan ekonomi Indonesia. Betul sekali Anissa, dan tema kita hari ini masih tentang perempuan, peluang dan tantangan dalam mewujudkan kebangkitan ekonomi 2025. Bukan cuma sekedar topik diskusi, tapi realitas yang sedang kita jalani. Dan siapa lagi kalau bukan perempuan yang selama ini jadi motor penggerak di berbagai lini. Betul, dari UMKM, inovasi digital sampai ke pemimpinan strategis, perempuan ini sudah ada di mana-mana. Tapi kita juga tahu untuk bisa ada di titik itu, ada banyak perjuangan yang harus dilalui oleh perempuan. Tantangan masih ada, tapi justru disitulah titik pentingnya. Dan karena itulah sesi talk show ini jadi momentum penting. Kita akan ngobrol langsung dengan sosok-sosok yang bukan cuma inspiratif, tapi juga membuktikan bahwa perempuan bisa ada di depan membawa perubahan yang nyata. Gak sabar banget sih kita untuk dengar langsung insight dan cerita dari para narasumber. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita panggilkan perempuan-perempuan luar biasa yang hari ini akan berbagi kisah, visi dan aksi nyata mereka untuk Indonesia. Let's give our warmest welcome untuk para narasumber inspiratif kita hari ini. Ada Alessandra Asma Subrata, pebalap luar biasa. Atlet, silakan. Selanjutnya, Mbak Vera Anggraini, desainer and founder Vera Kebaya. Kemudian tadi pemenang ya di
di salah satu penghargaan di awarding malam hari ini. Pratiwi Novianti, aktivis sosial. Baik, dan hari ini kita akan kembali berbincang dengan tema yang sangat strategis dan syarat makna tentunya, yaitu perempuan, peluang dan tantangan dalam mewujudkan kebangkitan ekonomi 2025. Dan tema ini bukan hanya refleksi dari realitas tapi juga panggilan aksi, karena masa depan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi dan kepemimpinan perempuan. Baik, saya langsung ngajak ngobrol Mbak Alexandra Asma Subrata, Mbak, sebagai salah satu dari sedikit pembalap perempuan. Kau boleh tahu ada berapa ya sekarang pembalap perempuan di Indonesia? Masih bisa kehitung jari nggak? Masih bisa kehitung jari lah kalau untuk yang aktif ya. Tapi mungkin banyak juga beberapa perempuan yang baru mulai. Ada juga yang masih adik-adik juga ada. Ada juga udah agak senior. Mungkin saya udah agak senior gitu ya. Tapi ini role modelnya pasti. Enggak juga lah, mungkin banyak juga sebenarnya pembalap perempuan lain, dan sebenarnya tidak hanya pembalap perempuan tapi di dunia otomotif itu sebenarnya banyak peran-peran perempuan penting lainnya. Bagaimana Anda bersaing di dunia yang didominasi oleh laki-laki atau bahkan konotasinya tuh laki-laki banget gitu. Gimana Anda bersaing? Menjadi minoritas gitu ya di dunia otomotif itu menurut saya sebuah tantangan yang luar biasa gitu ya. Saya bukan memilih untuk balapan melawan laki-laki, bukan. Tapi mau nggak mau gitu. Karena kalau saya misalnya, saya menjadi seorang atlet gitu ya. Saya mau balapan lawannya perempuan sendiri. Tapi nggak ada yang daftar selain saya, nggak mungkin kan gitu. Jadi mau nggak mau saya memang harus lawan laki-laki gitu. Memang itu bukan pilihan, tapi bagaimana cara saya berjuang untuk tetap berada di dunia otomotif. Saya udah hampir 20 tahun berada di situ. Kadang-kadang kita suka kalah dengan pikiran kita sendiri gitu. Saya nggak pernah membeda-bedakan saya dengan pembalap laki-laki. Jadi saya nggak mikir, saya kan pembalap perempuan. Saya nggak mengambil embel-embel itu. Saya memikir adalah ya udah saya pembalap, lawan saya juga pembalap gitu. Jadi saya tidak menambahkan saya itu pembalap perempuan, mereka itu pembalap laki-laki. Takutnya membuat mindset saya berat kalau seperti itu. Jadi untuk saya terus keep going, berada udah sampai 20 tahun di dunia balap ini, saya merasa itu bagaimana cara saya melawan diri saya sendiri. Mbak Alex, pernahkah merasa didiskriminasi, kemudian down? Bagaimana cara Anda untuk bisa bangkit kembali? Pastinya pernah gitu ya, macam-macam lah. Mulai dari yang hanya diomongin, sepertinya dia nggak bisa, sepertinya dia nggak mampu gitu ya. Itu lumayan sering lah gitu. Tapi bagaimana saya menutup kuping saya untuk tidak mendengarkan hal-hal negatif seperti itu gitu. Karena saya merasa di bidang apapun, mau lawan saya juga perempuan, tetap akan ada orang yang ngomong yang enggak gitu. Jadi gimana saya tetap fokus pada goal saya dan menghiraukan mereka gitu. Saya mengabaikan mereka gitu. Jadi saya akan tetap jalan terus. Iya, luar biasa sekali ya. Kalau tadi kita sharing dengan seorang atlet yaitu dari dunia olahraga, kita mungkin sekarang ingin sharing dari dunia bisnis ekonomi ya, dari fashion designer yang sudah tak asing lagi, ada Mbak Vera Anggraini selaku founder dari Vera Kebaya yang kita tahu memang memulai bisnisnya dari nol begitu ya Mbak ya. Kalau boleh tahu dari mana sih mendapatkan inspirasi? Tentunya kan tidak mudah ya dengan persaingan fashion design sekarang ini sudah mulai banyak. Dari Mbak Vera sendiri, dari mana Mbak dapatkan inspirasi tersebut? Selamat malam buat semua yang hadir. Kalau ditanya inspirasi itu muncul karena kondisi yang membuat saya berpikir kalau kita ingin maju, kita harus nggak pikir macam-macam, bergerak aja, jangan diem, coba berkreasi, kreatif, apapun yang bisa kita berdayakan kita lakukan. Sempat gak sih ada perasaan, wah saya takut tersaingi nih dengan fashion design ini atau itu begitu? Kita nggak usah berpikir bersaing, tapi coba lakukan apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan biar masyarakat ataupun apresiasi orang akan menilai. Jadi jangan pikir kompetisi segala macam, lakukan aja yang terbaik. Udah gitu aja.
Luar biasa sekali, boleh berikan tepuk tangannya. Selanjutnya saya ke Tenovi. Tenovi, kenapa pada saat terjun ke dunia sosial memilih untuk ngurusin ODGJ? Enggak takut teh? Sebenarnya waktu itu 2020 pada saat pandemi, itu awal mulanya saya unpaid leave karena saya terbang waktu itu masih jadi pramugari. Terus saya melakukan kegiatan sosial dan saya melihat ODGJ itu orang yang benar-benar butuh bantuan kita. Karena mereka untuk makan aja mereka lupa. Bahkan namanya dia lupa. Jadi saya berinisiatif sebagai kita sehat, kenapa enggak kita menolong orang-orang di luar sana, apalagi khususnya ODGJ. Seperti itu. ODGJ pertama yang ditangani Teteh, apa ada pengalaman khusus nggak? ODGJ yang pertama tuh di Tasikmalaya, waktu itu bareng sama A. Irfan Hakim. Itu ODGJ maaf sekali kakinya dia patah dan kotor banget, rambutnya gimbal. Dan pada saat itu kita di mobil losbak, kita kan evakuasi. Dan ODGJ itu hanya mau sama saya. Saya perempuan sendiri di situ. Karena waktu itu ada Rian TV, ada Irfan Hakim. Dan akhirnya saya meluluhkan ODGJ itu untuk mau dibersihkan. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Untuk para perempuan inspiratif. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi untuk Mbak Alexandra dan juga ada Mbak Vera dan Teh Novi sudah hadir dan sharing bersama kita tentunya ya. Selanjutnya kami persilakan dengan segala hormat untuk kembali ke tempat duduk dan terima kasih banyak. Selanjutnya kami kembalikan kepada host kita Sere Carlina. Terima kasih, luar biasa sekali sesi talk show yang tadi dengan para narasumber perempuan-perempuan hebat di bidangnya masing-masing. Ada yang jadi desainer, ada yang menjadi aktivis sosial, bahkan juga berkarya di bidang yang mungkin lebih familiar dengan kaum-kaum pria, yaitu atlet balap mobil gitu ya. Wah, lagi-lagi malam ini kita membuktikan kalau perempuan masa kini bisa dan mampu berkarya di bidang apapun tanpa batasan. Ya, dan kini kita akan melanjutkan ke sesi yang tidak kalah spesial juga, yakni momen pemberian apresiasi kepada Women in Business Leadership. Maka dari itu saya kembalikan kepada Arlista Hadi dan Anita Dewi. Baik, terima kasih banyak Sere. Anita, sadar nggak sih semakin malam dan semakin kita melangkah melalui acara pada malam hari ini, semakin kita menyadari betapa besar dan mendalam dampak yang telah diberikan oleh perempuan dalam setiap aspek kehidupannya. Ya, setuju banget Arlista. Dan sekarang ini kita akan memberikan apresiasi kepada sosok perempuan yang kiprahnya tentu berdampak besar di tengah masyarakat. Mereka tidak hanya menginspirasi, tapi mereka juga membawa perubahan nyata lewat aksi sosial. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan memberikan apresiasi untuk kategori Women's Community in Social Impact kepada Ibu Syarifah Suraida selaku anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur untuk subkategori Excellent in Women Empowerment and Social Welfare atau yang mewakilkan, kami persilakan naik ke atas panggung. Kemudian kepada Ibu Lia Arif Nasruddin selaku Ketua Daya Wanita Pamjaya untuk subkategori Outstanding Social Impact on Women's Communities and Acceleration in Stunting Prevention untuk naik ke atas panggung. Ibu Zulfa Fadil selaku Ketua TP PKK Kabupaten Batanghari untuk subkategori Excellent Advocating in Empowering Family Welfare. Kami persilakan naik ke atas panggung. Kemudian ada Ibu Retno Raswati selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Barat sekaligus Kementerian Kebudayaan untuk subkategori Excellent in Cultural Preservation untuk naik ke atas panggung. Ya, baik. Dan selanjutnya dengan hormat saya mengundang Ibu Angela Tanusudibyo selaku CEO iNews Media Group untuk naik ke atas panggung memberikan apresiasi kepada
kategori Women's Community Social Impact. Baik, selanjutnya kepada Ibu Angela kami mohon untuk berdiri di antara para penerima apresiasi untuk diabadikan. Baik. Oh, sarang heo, mau gaya bebas sarang heo ibunya. Oke. Kita abadikan momen yang spesial ini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Kami ucapkan kepada Ibu Angela Tanusudibyo telah memberikan piala kepada para penerima apresiasi. Untuk itu kepada Ibu Angela dan para penerima apresiasi dipersilakan kembali ke tempat duduk. Ya, luar biasa sekali penampilan dari Nabila, Takia dan juga para penari wanita. Lagu Cinta Sia-Sia yang diiringi para penari wanita bukan hanya indah, tapi juga penuh makna. Setelah penampilannya memukau tadi, sekarang saatnya kita kembali ke panggung untuk menyapa para perempuan inspiratif selanjutnya. Langsung saja mari kita sambut kembali Anisha Dasuki dan Desvita Bionda. Desvita, ngomong-ngomong soal pengaruh besar, sekarang ini tidak melulu pejabat yang punya dampak besar. Di era digital seperti sekarang, influencer bisa banget punya pengaruh luar biasa. Nah, benar banget tuh Anissa. Cuma dengan satu postingan, mereka itu bisa mengubah cara pikir, gaya hidup, bahkan bikin kita tiba-tiba pengen hidup sehat. Padahal seminggu lalu masih makan gorengan ya Anissa ya. Nah, hebatnya lagi, banyak di antara mereka masih di bawah usia 30, tapi dampaknya sudah luar biasa. Okay, here comes the exciting part, announcing the nominees for favorite influencer under 30. Para pemenang di setiap kategori selain mendapatkan piala, mereka juga akan mendapatkan hadiah istimewa berupa voucher treatment senilai 75 juta rupiah dari Jufluk dan Volnumir. Kita saksikan nominasinya. Kategori Favorit Influencer Under 30, Fujianti Utami Putri, Jarna Bakwani, Abel Cantika, Ria Ricis, Nanda Arshinta, Nah, siapa nih kira-kira pemenang? Langsung saja kita buka amplopnya, sudah ada di tangan saya dan masih tersegel. Langsung saja kita lihat. Favorite Influencer Under 30, Fujianti Utami Putri. Namun sayang sekali Fujianti Utami Putri berhalangan hadir, jadi piala dan juga hadiah diwakili oleh kami. Desvita, sebelumnya kita sudah memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan hebat yang sudah memiliki pengaruh bahkan di usia sebelum 30. Berkontribusi luar biasa mulai dari pemimpin di dunia bisnis yang visioner sampai influencer di usia muda. Ya.
Dan betul sekali Anissa, perempuan tersebut merupakan sosok yang tidak hanya punya visi tapi juga keberanian untuk membuat keputusan dan kebijakan yang menyentuh kehidupan orang banyak. Langsung saja kita beri apresiasi kepada tokoh perempuan hebat di kategori ini. Mari kita berikan apresiasi untuk Women in Public Policy, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti selaku Wali Kota Semarang untuk kategori Excellent in Budget Transparency and Prioritization. Silakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya Ibu Ipuk Fistiandani Azwar Anas selaku Bupati Banyuwangi untuk kategori Pioneer in Inclusive and Sustainable Development. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang Ibu Niluh Puspa selaku Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung memberikan apresiasi kepada kategori Women in Public Policy. Ibu Niluh Puspa silakan untuk berada di tengah-tengah untuk berfoto bersama. Baik, selanjutnya kepada penerima apresiasi kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Namun kami mohon kepada Ibu Niluh Puspa untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan piala kepada penerima apresiasi berikutnya. Langsung saja kita akan berikan apresiasi untuk sosok perempuan yang berada di garis depan inovasi. Perempuan-perempuan luar biasa yang memadukan teknologi dan kreativitas untuk menciptakan solusi masa depan dalam kategori Women in Innovation and Technology. Yang pertama, dan langsung saja kita panggilkan Ibu Dr. Ayu Widya Ningrum selaku pemilik Widya Estetika Klinik untuk subkategori Innovation in Dermatology Estetik. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Silakan berfoto bersama. Baik, kepada Ibu Niluh Puspa dan penerima apresiasi kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu yang kami hormati, perjalanan malam ini masih dipenuhi dengan semangat luar biasa dari para perempuan-perempuan hebat. Ya, setuju sekali Anissa. Sekarang kita akan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menjadi ujung tombak perubahan melalui dunia pendidikan yang mereka tekuni dengan penuh cinta dan dedikasi. Langsung saja dengan penuh kebanggaan kita beri apresiasi kepada tokoh perempuan hebat di kategori Women in Education Improvement. Ibu Vinanda Prameswati selaku Wali Kota Kediri untuk kategori Scholarship for Underprivileged People. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang Bapak Syafrilan Nasution selaku Vice
CEO and News Director iNews Media Group untuk naik ke atas panggung dan memberikan apresiasi kepada kategori Women in Education Improvement. Kami persilakan berfoto bersama. Pak Syafril, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, Bapak. Kepada penerima apresiasi, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Deswita berbicara soal perempuan berani bersuara untuk kebaikan bersama, kita tidak bisa melewatkan apresiasi yang satu ini. Ya, aku sependapat sama kamu Anissa. Kategori ini diberikan untuk sosok yang telah memperjuangkan berbagai isu penting. Mulai dari keadilan, kesetaraan, hingga ya hak-hak mereka yang suaranya sering tidak terdengar ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi mari kita berikan apresiasi kepada Women Advocacy. Louis Scarlett selaku entrepreneur untuk kategori Excellent in Advocating for Digital Marketing and Entrepreneurship. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, Baby Z Sri Mulyati selaku CEO Nasi Tempong Indra Jakarta untuk subkategori Inspirational Public Figure, Entrepreneur and Parliament Member with an impact on advocating women, reproductive health, dan dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak Syafril Nasution untuk memberikan piala kepada penerima Women Advocacy. Ya, selanjutnya kami persilakan berdiri di tengah-tengah untuk berfoto bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syafril dan seluruh penerima apresiasi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk.